Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 STAI Nida El Adabi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Sejarah Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, yang melatar belakangi munculnya dinasti Abbasiyah terkait erat dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang pada periode awal Islam. Yang pertama, dinasti Umayyah dan ketidakpuasan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khalifah pertama, Abu Bakar, dan kemudian oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Namun, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, terjadi perselisihan internal yang menyebabkan konflik-konflik dalam umat Islam. Dinasti Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah pertama pada tahun 661 Masehi, merupakan dinasti penguasa pertama dalam dunia Islam. Kekuasaan mereka, terutama di bawah kepemimpinan Yazid pertama, dicirikan oleh berbagai kontroversi, konflik, dan ketidakpuasan, terutama di kalangan kelompok penganut Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, pemberontakan Abbasiyah. Pemberontakan melawan dinasti Umayyah muncul di bawah kepemimpinan kelompok yang kemudian dikenal sebagai Abbasiyah. Dinasti ini dinamai setelah Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan pamannya, yang memimpin pemberontakan. Masyarakat Muslim pada masa itu merasa kecewa dengan pemerintahan Umayyah yang dianggap otoriter dan korup. Setelah itu, terjadilah Revolusi Abbasiyah. Pada tahun 749 sampai 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab. Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, melarikan diri dan diburu hingga tewas. Sebagai hasilnya, Abu al-Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota ke Baghdad. Pemimpin Abbasiyah yang pertama, Al-Mansur, memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Keputusan ini diambil untuk mendirikan sebuah pusat pemerintahan yang lebih sentral di wilayah kekhalifahan, sehingga mencerminkan pergeseran geografis dan kebudayaan. Keempat adalah legitimasi dan rekonsiliasi. Salah satu strategi penting Abbasiyah adalah mencari legitimasi di mata masyarakat Muslim dan merangkul berbagai kelompok, termasuk kelompok yang mendukung pemberontakan mereka. Khalifah-khalifah awal Abbasiyah mencoba menghindari kebijakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, meskipun tetap ada perbedaan pendekatan terhadap berbagai sekte dalam Islam. Maka dari itu latar belakang inilah yang membentuk awal dinasti Abbasiyah dan mempengaruhi orientasi pemerintahan serta karakteristik politik dan sosial mereka selama periode pemerintahan mereka. Setelah itu puncak kejayaan dan perkembangan peradaban pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dan terpanjangan dalam sejarah Islam, memerintah selama lebih dari 5 abad, 750–1258 Masehi. Masa kekuasaannya ditandai dengan kejayaan luar biasa, kemajuan intelektual yang pesat, dan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Mari kita telusuri sejarah Islam yang kaya pada masa ini melalui beberapa poin penting. Pertama, pada pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di antaranya, Perpustakaan Bait Al-Hikmah. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786–809 Masehi dan Mahmud al-Rasyid 813–833 Masehi, didirikan Perpustakaan Bait Al-Hikmah di Baghdad.
Perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran terbesar di dunia Islam pada masanya dan menampung ribuan manuskrip dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian, terjemahan karya klasik. Khalifah Bani Abbasiyah mendorong terjemahan karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Banyak karya filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran diterjemahkan. Kemudian memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Lalu, pembangunan kota dan arsitektur di wilayah Baghdad. Baghdad, ibu kota Khalifah Bani Abbasiyah, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting. Pembangunan kota ini mencerminkan kekayaan dan kemajuan pada masa itu. Dengan berbagai pusat kegiatan ekonomi, ilmiah, dan seni. Kemudian arsitektur Islam. Masa kejayaan ini menyaksikan kemajuan besar dalam arsitektur Islam, terutama dengan adanya pembangunan masjid-masjid megah, istana-istana, dan madrasah-madrasah. Contohnya adalah Masjid Samara, yang menjadi salah satu contoh arsitektur Islam awal yang unik. Kemudian yang ketiga, sistem administrasi. Birokrasi dan pemerintahan. Khalifah Bani Abbasiyah mengembangkan sistem administrasi yang kompleks dengan birokrasi yang terorganisir. Mereka menerapkan sistem pajak dan administratif yang efisien untuk mengelola wilayah kekhalifahan yang luas. Pembagian wilayah. Khalifah Bani Abbasiyah membagi wilayah kekhalifahan menjadi provinsi-provinsi dengan gubernur-gubernur yang ditunjuk untuk memfasilitasi pemerintahan dan pengelolaan wilayah. Yang keempat, kebebasan berpikir dan budaya. Toleransi agama. Masa kejayaan Bani Abbasiyah menandai periode toleransi agama, di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan dan berkontribusi pada kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan sastra dan seni. Sastra Arab berkembang pesat, dan puisi serta prosa menjadi sangat dihargai. Seni dan arsitektur Islam berkembang dengan adanya pengaruh dari berbagai kebudayaan. Yang kelima, ekonomi dan perdagangan. Revolusi pertanian. Peningkatan teknologi pertanian seperti penggunaan air irigasi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jalur sutra. Kekhalifahan Bani Abbasiyah memperkuat jalur perdagangan, terutama jalur sutra, yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi antara dunia Islam dan bangsa-bangsa lainnya. Keenam, penyelidikan ilmiah, ilmu pengetahuan dan kedokteran. Pusat penelitian ilmiah dan kedokteran didirikan, dan banyak penemuan dan inovasi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran berasal dari masa ini. Ketujuh, periode kebangkitan Islam. Kebangkitan intelektual. Masa kejayaan Bani Abbasiyah sering dianggap sebagai bagian dari periode kebangkitan intelektual dalam sejarah Islam, yang melibatkan perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Meskipun masa kejayaan ini membawa banyak perkembangan, tetapi pada akhirnya, faktor-faktor internal dan eksternal mengakibatkan kemunduran dan kehancuran Khalifah Bani Abbasiyah. Termasuk invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Warisan kebudayaan dan ilmiah yang dihasilkan pada masa ini tetap menjadi periode paling penting dalam sejarah Islam. Setelah itu, periode runtuhnya dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah hasil dari sejumlah faktor kompleks yang melibatkan konflik internal, serangan asing, dan pelemahan struktur politik dan ekonomi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemunduran atau runtuhnya dinasti Abbasiyah melibatkan serangkaian faktor internal dan eksternal yang melibatkan konflik politik, serangan asing, dan ketidakstabilan ekonomi. Berikut adalah penjelasan terperinci. Faktor internal.
Pertama, terjadi perselisihan suksesi dan perpecahan keluarga. Dinasti Abbasiyah mengalami serangkaian perselisihan suksesi yang menciptakan ketidakstabilan politik dan persaingan kekuasaan antara anggota keluarga Abbasiyah. Yang kedua, perpecahan keluarga. Perang saudara dan persaingan antar anggota keluarga kekhalifahan mengakibatkan perpecahan internal yang signifikan. Kemudian terjadi pemecahan wilayah dan otonomi regional. Terjadinya pemecahan wilayah. Penguasa-penguasa regional dan gubernur-gubernur mengambil keuntungan dari perselisihan suksesi dan kelemahan pusat. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan atau otonomi di wilayah-wilayah mereka. Lalu terjadi otonomi regional. Pembagian wilayah ke dalam kesultanan-kesultanan regional mengurangi kesatuan politik dan kekuasaan pusat. Penguasa-penguasa lokal mendapatkan otonomi yang besar, membuat kekhalifahan semakin sulit untuk mempertahankan kendali atas wilayahnya. Ketiga, terjadinya korupsi dan kebijakan pemerintah yang buruk. Korupsi dalam birokrasi dan kebijakan pemerintah yang buruk menyebabkan pelemahan struktur administratif dan ekonomi. Korupsi merugikan sistem pajak dan mengurangi pendapatan negara. Kemudian kebijakan pajak yang tidak adil. Kebijakan pajak yang tidak adil, terutama terhadap rakyat jelata, memicu ketidakpuasan sosial dan politik. Beban pajak yang berat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di kalangan rakyat. Yang keempat, pelemahan ekonomi dan keruntuhan keuangan. Penurunan ekonomi. Dinasti Abbasiyah mengalami penurunan ekonomi, sebagian disebabkan oleh hilangnya kendali atas perdagangan, kebijakan pajak yang buruk, dan korupsi. Lalu, penurunan sumber daya ekonomi merugikan kemampuan kekhalifahan untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kelima, pelemahan identitas kebudayaan Arab. Adanya terpengaruh Persia dan budaya asing. Pengaruh budaya Persia dan budaya asing lainnya semakin meningkat dalam pemerintahan dan kebudayaan Abbasiyah. Hal ini menciptakan pergeseran identitas budaya dan politik, yang dapat memperlemah kesatuan internal. Keenam, ketidakpuasan rakyat dan pemberontakan. Ketidakpuasan rakyat akibat ketidakadilan sosial dan beban pajak yang berat menjadi pemicu potensial untuk pemberontakan dan protes sosial. Pemberontakan lokal. Pemberontakan lokal dan kerusuhan di beberapa wilayah melemahkan otoritas pusat dan mengurangi stabilitas kekhalifahan. Tentunya dinasti Abbasiyah tidak dapat ditentukan pada satu titik waktu atau tahun tertentu, melainkan merupakan hasil dari akumulasi faktor-faktor ini selama periode yang panjang. Meskipun invasi Mongol pada tahun 1258 seringkali dianggap sebagai puncak runtuhnya dinasti Abbasiyah, faktor-faktor internal yang terjadi sebelumnya telah menghancurkan kekuatan dan stabilitas khalifahan. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang sejarah Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Saya Siti Nurlela pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.